Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Mona Lisa. Selamat siang Bu Yati. Nah, apa kabar nih? Baik, alhamdulillah baik. Alhamdulillah kalau begitu. Nah Bu, jadi tujuan kita pada siang hari ini dalam kita berbincang ini adalah untuk membicarakan tentang kegiatan supervisi kelas kita yang akan dilakukan nantinya itu Rabu minggu depan. Dan saya ingin melihat kesiapan Ibu nih dalam rangka pembelajaran yang akan dilakukan waktu observasi nanti. Tujuan praobservasi ini adalah untuk membantu Ibu Mona Lisa untuk menggali potensi-potensi yang ada dalam diri Ibu Mona Lisa pada saat pembelajaran di kelas, Bu. Nah, nih Bu, saya pertama yang ingin saya tanyakan itu materi apa yang akan Ibu sampaikan pada observasi minggu depan, Bu? Rencananya kami menggunakan kehidupan yang ada di desa. Kehidupan yang ada di desa? Iya. Oh, jadi ya temanya itu kehidupan yang ada di desa, materi kegiatan seperti itu ya, Bu? Iya. Oke, kemudian nih untuk tujuan pembelajaran yang akan disampaikan nanti apa nih, Bu? Tujuannya anak itu biar mengenal kehidupannya di desa itu pekerjaannya seperti apa, terus tempat tinggalnya itu seperti apa. Banyak orang yang masih bekerja ada yang secara kasar lah, ada yang bekerjanya di sawit, ada yang nanam lada, nanam padi, nanam jagung. Rumahnya juga belum begitu bagus. Kalau di desa rumahnya masih belum banyak dibandingkan dengan ada yang di kota. Kalau di kota kan penduduknya sudah banyak, terus rumahnya besar-besar, banyak gedung. Kalau di desa masyarakatnya masih ramah-ramah, terus perkarangan rumahnya luas, banyak tanaman-tanaman hijau. Mengenal itu sih Bu, untuk anak-anak yang ada di desa. Oh, jadi itu tujuan pembelajaran yang akan disampaikan nanti. Iya. Kemudian nih untuk area pengembangan sendiri yang akan dicapai indikatornya seperti apa sih, Bu? Oh, kalau kami pakai indikatornya untuk moral agamanya kami pakai 63.2 yang materinya tentang perilaku santun. Oh iya. Terus untuk fisik motoriknya pakai 3.3, 4.3. Terus gerakan untuk mengembangkan motorik kasar dan halus. Terus untuk kognitifnya kita pakai 3.7, 4.7, yaitu mengenal budaya. Oh ya. Terus kita untuk bahasanya kita pakai 3.10 sama 4.10, yaitu memahami bahasa lisan. Kita bisa anak-anak itu bisa menyampaikan informasi secara lisan. Terus untuk sosmednya kita pakai 3.13, 4.13, yaitu mengenal dan menunjukkan emosi diri. Biar anak itu paham dengan emosi dia. Di sosial emosionalnya masuk mengenal emosi diri itu mungkin lebih ke pengenalan diri ya, Bu? Iya. Kesadaran diri masuk juga ya? Iya, untuk kesadaran diri, emosinya. Kemudian kemampuan anak untuk berrelasi, maksudnya berbincang dengan orang-orang. Iya, berbincang dengan teman-temannya, bersosialisasi dengan temannya. Terus untuk seninya kita pakai 2.4, yaitu cara menghargai hasil karya dalam berbagai aktivitasnya. Berarti dari sini kata kuncinya itu menghargai. Iya, menghargai biar anak itu bisa belajar dari dini, menghargai punya dia sendiri ataupun punya orang lain. Oke, baiklah. Nah nih Bu, yang untuk yang terakhir nih, kira-kira nih untuk mencapai dari tadi kan Ibu mengatakan materi, tujuan sama bidang pengembangan. Untuk mencapainya itu Ibu menggunakan strategi apa sih, Bu? Tadinya kalau saya pakai teknologi seperti laptop. Saya pakai laptop biar anak itu bisa menonton di laptop sambil mendengar.
Apa yang ditonton di laptop, Bu? Itu tentang kehidupan yang ada di desa. Berupa video atau Video. Iya. Jadi di laptop itu Ibu memberikan mereka itu sebuah tontonan, berarti berdiferensiasi konten ya, Bu, konten tentang perbedaan kehidupan kota dan di desa. Iya. Kalau ibunya sendiri masih menjelaskan tidak di pijakan awalnya? Pijakan awalnya saya jelas tapi tidak begitu rinci. Setelah itu biar anak itu tidak bosan, jadi saya ajak anak itu biar lebih jelasnya menonton di laptop. Oke, kemudian untuk metode pembelajarannya sendiri bagaimana, Bu? Metode pembelajarannya secara keseluruhan ya? Iya, saya pakai klasikal. Oh, klasikal. Iya. Ada sudut pengamannya tidak, Bu? Ada. Jadi klasikal, kelompok atau klasikal dengan sudut pengamannya. Iya. Oke, baiklah. Terima kasih Bu Mona Lisa. Saya tidak sabar nih minggu depan untuk mengobservasi kelas Ibu Mona Lisa. Semoga hasilnya sesuai harapannya, Bu. Iya, amin. Sampai jumpa di sini untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Kehidupan yang ada di desa. Kita ini hidup di mana? Di desa. Ada apa sayang? Oh, dengar ibu dulu ya, ibu dulu yang ngomong, kamu dengarkan ya. Sebelumnya ibu mau tanya, kita ini negara apa ya? Indonesia. Siapa yang memimpin kita? Iya, Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Bapak Presidennya siapa? Ibu mau bercerita. Kita ini hidupnya di mana? Ya, di Pulau Bangka, benar. Hidup di kota apa di desa? Desa. Desa. Iya. Apa yang kamu lihat yang ada di desa ini? Rumah. Gedung sekolah. Apalagi? Rumah sakit. Apalagi? Kantor polisi. Apalagi? Hanya itu? Iya, ibu kasih tahu ya. Hidup di desa itu masih banyak nggak pohon-pohon? Banyak nggak mas orang nanam sawit? Kebun, banyak nggak? Pohon karet. Ibu ada? Iya. Iya. Kalau hidup di desa itu masyarakatnya ramah-ramah. Ya enggak? Beda kalau di kota. Kalau di kota orangnya enggak ramah, cuek. Tahu enggak cuek? Cuek. Kalau di desa, iya. Kalau di desa kita orangnya ramah-ramah enggak? Yes, misalnya, iya kamu mau kemana? Tetangganya pasti ya. Ada enggak tetangganya nyapa you? Ada. Nah, jadi masyarakat di desa ini masih ramah-ramah. Terus masih kekeluargaan. Terus masih banyak loh gedung-gedung di desa nih. Ada nggak gedung puncak, batang, pasar, ada nggak? Kalau di desa belum ada, belum banyak gedung. Terus rumah masyarakatnya jaraknya masih jauh-jauh. Ya enggak? Beda kalau di kota. Kalau di kota rumahnya padat, banyak
penduduknya yang padat ya. Kalau di desa, tanahnya luas, penduduknya sedikit, sehingga orang-orang desa saling mengenal satu sama lain. Ketika bertemu, mereka menyapa antara orang satu dan orang lainnya. Orang-orang yang tinggal di desa biasanya mereka dengan menanam padi, menanam sayur, kemudian mereka juga beternak kambing, ayam. Nah, ini bentuk rumah yang ada di desa. Bangunannya ini masih sederhana. Rumahnya masih sederhana. Wali dan Wali ini adalah teman atau profesi yang ada di desa. Pekerjaan masyarakat desa adalah pekerjaan kasar. Nah, itu bagi tenaga. Kalian coba tebak ya. Coba ini pekerjaan apa namanya? Betul sekali. Di desa banyak sekali petani. Ada petani padi, petani umbi-umbian, petani kacang, petani jagung. Ini pekerjaan apa namanya? Betul sekali. Di desa banyak sekali peternak. Ada yang berternak bebek, ayam, kambing, sapi, kerbau, ikan. Ini pekerjaan apa namanya? Ini adalah buruh. Betul sekali. Di desa banyak apa namanya? Ini adalah jual warung. Atau disebut juga pedagang. Betul sekali. Kamu di apa nih kita tutup apa? Lalu dia, kamu tidak malu ya? RSUT. Habis R apa? Habis R B. Ibu sakitnya? Habis B M A D U Bu. Labu. Tanggal berapa? Desa sih, kita tahu kita tinggal di desa mana. Makanya mereka ini bajunya itu, ibu baca dulu di sini ya. Halaman pertama, pagi hari anak-anak berkumpul di sekolah memakai pakaian adat. Kamu pernah nggak pakai adat? Nah, waktu acara apa itu? Waktu acara apa? Agustus. Kita kan waktu bulan Agustus kemarin kita pakai adat, ada adat Jawa, ada Sumatera, ada Kalimantan, ada Jaya. Indonesia aku tuh kakakku berasal dari Kalimantan. Iya, ada yang pakai baju Pulau Bangka, ada yang pakai baju dari Palembang. Iya nggak? Ada yang pakai baju dari Jawa. Iya. Nah, ini mereka juga sama seperti kita ini. Ada yang pakai baju Jawa, ada yang pakai baju Irian Jaya, ada yang Sumatera, ada yang pakai Bali. Ya nggak? Nah, oke. Jadi pagi hari anak-anak berkumpul di sekolah. Mereka pakai baju adat masing-masing. Terus mereka menggunakan pakaian adat yang mereka pakaikan. Terus yang kedua, mereka akan memperagakan busana adat dalam memperingati Hari Kartini. Ini Hari Kartini mereka ini. Terus yang ketiga, satu persatu mereka berjalan di atas panggung. Oke. Terus Vincenzo, kamu belum pernah ya? Belum ya? Oh, terus yang keempat, mereka bangga menjadi anak Indonesia yang kaya ragam busana
Nusantara. Maksudnya walau kita ini negara Indonesia tapi beragam budaya. Karena Ibu kenal waktu hari Selasa kemarin. Kata Ibu, Indonesia itu banyak ragamnya, dari makanannya, dari pakaiannya, dari baju adatnya, rumah adatnya, makanan khasnya, ya kan? Nah, sama juga dengan baju adat mereka. Ya, sekarang Ibu mau tanya, mereka ini pakai baju apa? Baju adat. Oke, sebelum kamu ambilkan pensil, Ibu jelaskan dulu, ya. Oke, nah, ini binatang apa ya? Musa bebek. Burung, sampai 20. Oke, pintar. Dulu yang habis ya. Oke, coba kita hitung tak burungnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 6 burungnya. Burung itu lagi ngapain? Lagi ngebang, kata Rio. Yang lain ada jawaban yang lain? Berenang. Artinya dia burung ada berenang. Burungnya terbang. Ada yang lain? Lagi ngapain burungnya? Tepat sekali. Ini kejawabnya. Burungnya makan tanaman padi. Burung itu suka nggak makan padi? Tanaman padi? Coba misal kamu nanam sawah, pasti banyak burung. Burung itu makan padi. Kalau kita ditangkap, nyebutnya burung plek. Burung plek. Burung plek itu burungnya kecil-kecil. Kalau di sawah-sawah kita ini kan sawahnya di darat, biasanya banyak bergerumbul. Itu si burungnya. Oke. Burung makan tanaman padi. Apa yang sebaiknya Jono lakukan? Ayo. Terus yang dapat pertama ini, Jononya lagi duduk di pondok, iya nggak? Nah, terus yang kedua ini, Jononya apa ini? Lagi ngapain Jono ini? Ini buat pondok apa yang gimana ini? Apa sebaiknya kalau burung makan padi, mendingan tidur biar aja paginya dimakan di burung atau diburu burungnya? Hah? Diburu biar tidak banyak makan paginya. Iya. Nah, ini namanya diburu kan? Nah, kalau ini yang ini apa yang ini? Nanti kamu cari benar dan salah. Yang ketiga, ini permainan yang ada di desa. Ini permainan apa ya? Benar ya kamu mainnya? Punya mati. Ini kedungka, tapi bahasa Indonesianya kedungka enggrang. Enggrang. Iya, dari apa? Dari bambu. Ada yang lain? Dari kayu. Gimana cara mainnya? Oke, pintar dinaikkan terus kita jalan. Jadi kelihatannya kita tinggi, ya? Gitu ya? Ya. Oke. Kalau ini apa namanya? Iya, bahasa Indonesia ketapel. Sebut. Ketapel. Siapa yang pernah main ini? Apa mainan yang ada di desa? Apakah kamu pernah mainnya sekarang? Nah, masih mainnya? Sering dimainnya? Joya ya? Lagi ya? Oh, ya lagi. Ibu tahu zaman sekarang main apa? Main HP. Ya, nggak mudah. Main HP itu kalau lama-lama mata jadi buta, pikiran jadi kosong, lama-lama kita jadi orang. Terus ditulis di bawahnya, oke? Bisa mengerti loh? Mengerti ya? Oke. Kok
Nanti dibaca satu persatu. Ibu aku Indah, kamu pakai pensil warna juga nggak apa-apa. Makanya harus bisa menjaga barang kita jangan sampai hilang. beli baju warna dong. Aduh. Tapi yang keempat mereka bangga jadi anak Indonesia. Oke, tepuk tangan sama Alobia. Oh, bahasa kamu nak ceritanya? Siapa lagi? Bahasa jauh. Oh, yang Itu Bu. yang tak bisa yang tak baca baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Bu. Oke, apa kabar Pak Haryadi? Alhamdulillah baik. Apa kabar Ibu Mona Lisa? Alhamdulillah. Oke, Ibu Mona Lisa, sebelumnya saya perkenalkan dulu, ini adalah Pak Haryadi. Beliau adalah pengajar praktik dari program Guru Penggerak MPC. Untuk kali ini dia akan menjadi pengamat dalam percakapan pasca observasi kita. Bagaimana perasaan Ibu ketika kita melakukan kemarin sebelum observasi itu adalah pra-observasi, kemudian kemarinnya observasinya, lalu hari ini kita melakukan pasca observasi. Bagaimana perasaan Ibu? Perasaan saya sangat senang sekali. Terus saya tahu, oh kelemahan saya di mana, kekurangan saya di mana. Sebelumnya apa Ibu pernah diobservasi tapi Ibu diajak untuk membicarakan masalah pengembangan apa yang ingin dikembangkan? Sebelumnya saya sudah pernah diobservasi, tapi yang untuk pasca observasinya baru kali ini, Bu. Baru kali ini? Iya. Jadi pengalaman Ibu sangat pengalaman saya sangat menyenangkan dan luar biasa bagi saya. Terima kasih Ibu Mona Lisa. Oke, Ibu Mona Lisa, saya ingin bertanya satu hal nih mengenai observasi kita kemarin. Kalau menurut Ibu, bagaimana sih secara keseluruhan proses proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan kemarin? Kalau menurut saya, yang saya kerjakan, saya lakukan itu sudah benar karena sesuai dengan RPPM dan RPPH yang saya buat. Iya. Kalau menurut Ibu itu sudah sesuai dengan alur RPPH dan RPPM-nya ya Bu? Iya. Oke, nah kemudian ada nggak Bu kendala yang dihadapi selama melaksanakan proses pembelajaran kemarin? Oh, ada Bu. Pertama, masalah anak-anak. Ada 2 anak yang susah diatur. Oh iya. Ya, pas waktu saya kasih materi, sudah dikasih tahu anak itu masih ngobrol sama temannya. Oh seperti itu. Ya, terus duduknya tidak begitu rapi. Kata saya kan duduknya harus rapi, dengarkan. Dia masih main kayak kawannya, ngobrol kayak kawannya, walaupun sudah dikasih tahu berkali-kali. Oh oke. Kalau menurut Ibu kenapa hal itu bisa terjadi? Mungkin di sebelum pembelajarannya saya kurang tegas dan saya tidak kasih tahu tentang sebelum belajar itu kita harus memberi kesepakatan. Oh, maksudnya kesepakatan kelas Bu? Iya, ada aturan di dalam kelas, aturan sebelum belajar. Oh, jadi kalau menurut Ibu harusnya bagaimana itu Bu? Seharusnya di waktu pembelajarannya saya kasih dulu aturan. Kalau belajar itu ada kesempatan anak-anak harus bisa mendengar sampai Ibu selesai gitu caranya. Terus apa yang kayak Ibu saya kasih materinya itu harus dikerjakan sampai selesai. Oh seperti itu. Iya. Jadi untuk kedepannya apa yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki? Untuk kedepannya saya maunya buat aturan kesepakatan bersama sebelum belajar. Oke. Iya, iya. Kalau menurut Ibu Mona Lisa untuk melaksanakan hal tersebut, apakah Ibu butuh bantuan dari
dukungan? Oh, kalau menurut saya masih butuh bantuan dari pihak luar. Seperti apa Bu bantuannya? Misalnya saya diobservasi lagi oleh teman sejawat atau teman yang ada di kelas lain atau dari luar. Oh, dalam hal ini berarti Ibu membutuhkan bantuan rekan sejawat yang ada di sekolah. Iya. Nah Bu, kira-kira kapan Ibu akan melaksanakannya kembali? Secepat mungkin. Cepat mungkin. Ya, biar ada perubahan di kemudian hari. Oke. Kemudian Ibu, apakah Ibu akan kembali melakukan refleksi setelah hal tersebut dilakukan? Iya, akan saya lakukan kembali. Baiklah Ibu Mona Lisa, semoga kedepannya pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelasnya akan bertambah baik lagi. Amin. Nah, untuk selanjutnya apabila Ibu sudah melaksanakannya, bisa hubungi saya lagi. Saya akan mendengar cerita selanjutnya dari Ibu Mona Lisa. Oke, terima kasih Ibu Mona Lisa atas kesediaan waktunya. Sama-sama. Terima kasih untuk Pak Haryadi atas kesediaan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.